Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, Alhamdulillah baik, Pak. Untuk luar biasa. memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk dipersilahkan KM memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita absen. Andra Maulana, Hadir, Pak. Jembar Aditya, Selalu hadir, Pak. bagus. Mido Alifa Hamzah, Hadir, Pak. tampaknya udah hadir semua ya. Kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal apa itu Master Camp. Hari ini kita akan memperdalam lagi Master Camp itu sendiri. Kita mengulang dulu pematerian yang sebelumnya. Master Camp X5 adalah perangkat lunak CAD atau CAM yang dirancang untuk membantu desainer dan teknis mengoperasikan mesin CNC secara lebih efisien. Master Camp X5 memungkinkan Anda untuk membuat desain, membuat jalur alat, dan mensimulasikan proses pemotongan, sehingga Anda dapat membuat produk berkualitas tinggi dengan lebih mudah dan tepat. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, itu ada fungsi utama, pengaturan WCS, membuat toolpath, keempat simulasi dan analisis, yang kelima parameter cutting. Untuk fungsinya, memahami fitur dasar Mastercam. Untuk pengaturan WCS, mempelajari langkah-langkah awal untuk mengatur sistem koordinat. Yang ketiga, membuat toolpath, membuat jalur alat sederhana menggunakan fitur toolpath manager. Yang keempat, simulasi dan analisis. Menganalisis hasil simulasi jalur alat untuk memastikan kualitas. Yang kelima, parameter cutting. Memahami dan menentukan parameter cutting yang tepat untuk berbagai jenis material. Yang pertama, fungsi utama Mastercam, yaitu adalah desain, membuat geometri 2D maupun 3D. Yang selanjutnya itu ada program membuat jalur alat toolpath untuk mesin CNC. Dan yang terakhir itu adalah simulasi, mensimulasikan apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kemudian ada WCS atau Work Coordinate System, adalah sistem koordinasi yang digunakan untuk menentukan posisi titik nol kerja pada mesin CNC. Itu pertama import design, yang kedua itu setup toolpath, yang keempat tentukan titik nol, dan yang kelima simpan pengaturan. Jadi pada WCS ini kita akan mengatur di mana mesin CNC akan memulai, yaitu koordinat Cartesius. Selanjutnya ada toolpath sederhana. Yang pertama alurnya itu ada toolpath manager, kemudian memilih jenis toolpath. Yang keempat ada parameter alat, dan yang selanjutnya itu ada simulasi. Nah, untuk simulasinya kita akan buka tab Verify Toolpath. Yang kedua, jalankan simulasi, dan yang ketiga, tinjau sesuaikan. Nah, yang kemudian itu ada parameter cutting yang efisien. Yang pertama ada fit rate, yang kedua mengatur spindle, dan yang ketiga mengatur dead cut. Nah, terakhir itu ada kesimpulan dan aksi. Yang pertama itu ada pengaturan WCS, mulai dengan pengaturan WCS yang benar untuk memastikan akurasi. Yang kedua itu ada simulasi, gunakan simulasi untuk mengidentifikasikan dan mengatasi kesalahan sebelum proses pemotongan. Dan yang ketiga ada parameter cutting. Sesuaikan parameter cutting dengan jenis material untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada aplikasi Mastercam. Kita akan mengatur WCS atau Work Coordinate System. Pada gambar ini, saya menentukan WCS itu pada titik tengah.
kalian bisa mengatur dari titik kiri bawah atau kanan atas. Itu gimana kalian pengennya di mana. Kemudian itu ada parameter atau itu ada di toolpad. Kita akan membuat saya ambil contoh di sini ada kontur. Nah, kontur ini akan membuat sisi luar. Di sini ada cut parameter itu untuk menentukan seberapa dalam kalian akan membuat programan CNC. Yang pertama itu ada depth cut itu untuk mengatur seberapa jarak dari garis ke garis. Di sini saya mengatur 0,5. Dan yang kedua itu ada link parameter untuk mengatur pisau kapan untuk turun ke bawah dan kapan untuk bergerak maju mundur. Kemudian yang terpenting itu ada depth of cut-nya. Kita mengatur di sini minus 50, berarti kedalaman dari antara pisau dan benda itu minus 50. Kemudian mengatur geometri. Mengatur geometri ini akan membuat perjalanan si end mill-nya atau pisaunya itu mau arah kemana. Di sini saya searah jarum jam. Artinya pisau akan bergerak keluar dari benda. Sebaliknya jika berlawanan jarum jam itu akan memotong ke dalam benda. Kemudian akan menganalisis jalur dari toolpad-nya itu akan bergerak kemana. Di sini karena sesuai, tidak ada kesalahan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Untuk menyesuaikan tool tersebut atau pisau tersebut itu gimana ya Pak? Disesuaikan dengan benda kerjanya, ukuran benda kerjanya, diameternya, atau bagaimana Pak? Oh ya, untuk mengatur pisau itu kita buka di parameter. Kemudian di sini ada Maaf Pak, itu gak keluar dari sininya. di menu tadi itu ada tool. Nah, di sini kalian akan memilih tool apa yang kalian akan gunakan, seperti end mill atau face tool. Dan di situ ada pengaturan untuk memasukkan diameter toolnya yang ingin digunakan itu berapa. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Maaf Pak, izin bertanya juga. Untuk mengatur pada ragum tersebut itu bagaimana ya Pak? Contoh benda kerja tingginya diameter 50. Nah, untuk cekaman ragum itu setengahnya di diameter 25 atau di bebas gitu. Yang penting cukup untuk mencekam dan memperkuat pada benda kerja tersebut. Nah, untuk itu kembali lagi kepada pengalaman. Seharusnya sesuai SOP itu kita mengukur tinggi dari ragumnya itu berapa dan disesuaikan dengan benda kerja kita. Kembali lagi saat prakteknya itu sesuai pada mesinnya nanti gimana dan bendanya itu gimana. Rata-rata itu akan digenggam setengah bendanya atau seperapat bendanya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Kalau begitu, saya cukupkan pematerian hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.